Buah yang Anda makan setiap pagi itu, yang Anda pikir menyehatkan tubuh, ternyata bisa jadi penyebab kaki Anda semakin sulit diajak jalan. Dan yang lebih mengejutkan, buah-buah ini justru yang paling sering direkomendasikan untuk kesehatan. Kalau Bapak Ibu peduli dengan kekuatan kaki di usia emas dan tidak ingin ketinggalan informasi penting seperti ini, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, supaya Bapak Ibu selalu dapat update terbaru tentang kesehatan lansia di channel Vitalitas Usia 60+. Hari ini, saya akan membongkar sesuatu yang selama ini jarang dibahas. Bahkan, mungkin belum pernah ada yang memberitahu Bapak Ibu tentang hal ini. Kita akan bicara tentang buah-buahan yang tampak segar, rasanya enak, warnanya menggoda, tapi diam-diam bisa melemahkan otot kaki Anda. Bukan buah busuk, bukan buah beracun, tapi buah yang setiap hari mungkin ada di meja makan Anda. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini dalam hati. Apakah dalam setahun terakhir Anda merasa kaki sudah tidak sekuat dulu? Mungkin bangun dari kursi sekarang butuh pegangan, atau jalan ke warung yang jaraknya tidak seberapa, rasanya sudah capek duluan. Atau yang paling bikin khawatir, pernah hampir terjatuh karena kaki tiba-tiba terasa lemas dan tidak kuat menopang badan. Kalau Anda menjawab iya untuk salah satu saja dari pertanyaan tadi, maka video ini benar-benar untuk Anda. Saya tidak sedang menakut-nakuti. Saya sedang menyampaikan fakta yang didukung oleh data. Di Indonesia, lebih dari 30% lansia mengalami penurunan kekuatan otot yang signifikan. Artinya, dari setiap 10 orang lansia yang Anda temui, 3 orang diantaranya sudah mulai kesulitan menggerakkan kakinya dengan normal. Angka ini bukan main-main, dan yang lebih menyedihkan, sebagian besar dari mereka tidak tahu apa penyebabnya. Banyak yang mengira ini semata-mata karena faktor usia. Memang benar, usia berpengaruh. Tubuh kita memang mengalami penuaan. Tapi tahukah Bapak Ibu, kecepatan penurunan kekuatan otot itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita makan setiap hari. Makanan yang salah bisa mempercepat proses pelemahan otot ini sampai 2 kali lipat. Sebaliknya, makanan yang tepat bisa memperlambatnya secara signifikan. Dan disinilah buah-buahan tertentu berperan. Buah yang selama ini Anda anggap sehat, ternyata punya sisi lain yang perlu Anda waspadai. Di video ini saya akan menjelaskan 3 hal penting yang akan mengubah cara Bapak Ibu memilih buah mulai hari ini. Pertama, saya akan jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami kenapa buah tertentu bisa melemahkan kaki lansia. Ada mekanisme ilmiahnya, tapi saya akan sampaikan dengan sederhana supaya tidak membingungkan. Kedua, saya akan sebutkan satu persatu 7 buah yang harus Bapak Ibu waspadai, lengkap dengan alasan ilmiahnya dan berapa batas aman konsumsinya. Ketiga, dan ini bagian yang paling ditunggu-tunggu, saya akan berikan daftar buah pengganti yang justru bisa membantu memperkuat otot kaki Anda. Jadi, setelah menonton video ini, Bapak Ibu tidak akan bingung harus makan buah apa. Ada satu hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Buah nomor 6 dan 7 dalam daftar ini adalah buah yang paling sering dikonsumsi lansia Indonesia. Hampir setiap rumah punya buah ini, dan efek buruknya pada kekuatan kaki adalah yang paling tidak disadari. Jadi pastikan Bapak Ibu menonton video ini sampai bagian itu ya, jangan sampai terlewat. Sekarang, mari kita mulai dari pemahaman dasarnya. Kenapa buah tertentu bisa mempengaruhi kekuatan kaki? Begini penjelasan sederhananya. Setelah usia 50 tahun, otot kita secara alami mulai mengalami penyusutan. Istilah medisnya adalah sarkopenia. Setiap tahun lansia bisa kehilangan 1-2% massa ototnya. Kedengarannya kecil ya, 1%. Tapi coba bayangkan kalau setiap tahun berkurang 1%. Dalam 10 tahun, sudah berkurang 10%. Dalam 20 tahun, sudah berkurang 20%. Itu bukan angka yang kecil. Kaki adalah bagian tubuh yang paling terdampak oleh sarkopenia ini. Kenapa? Karena otot kaki adalah otot terbesar di tubuh kita. Otot inilah yang menopang seluruh berat badan saat kita berdiri, berjalan, naik tangga, atau bahkan sekedar bangun dari tempat tidur. Ketika otot kaki melemah, semua aktivitas dasar ini jadi terasa berat. Keseimbangan terganggu, resiko jatuh meningkat, dan kemandirian perlahan-lahan berkurang. Nah, disinilah makanan berperan sangat besar. Nutrisi yang kita konsumsi setiap hari menentukan apakah otot kita bisa bertahan atau justru semakin cepat menyusut. Protein penting untuk membangun otot. Kalsium dan magnesium penting untuk kontraksi otot. Energi yang stabil penting supaya otot bisa bekerja optimal.
Dan buah tertentu, kalau dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bisa mengganggu semua proses ini. Ada 3 mekanisme utama bagaimana buah tertentu bisa melemahkan kaki lansia. Mekanisme pertama adalah melalui lonjakan gula darah. Buah yang sangat manis memiliki indeks glikemik tinggi. Artinya, buah tersebut bisa membuat gula darah naik dengan cepat setelah dikonsumsi. Masalahnya, gula darah yang naik cepat biasanya juga akan turun dengan cepat. Kondisi naik turun drastis ini membuat energi tubuh tidak stabil. Otot yang seharusnya dapat suplai energi secara konsisten jadi kekurangan bahan bakar. Akibatnya, otot cepat lelah dan tidak bisa bekerja optimal. Mekanisme kedua adalah gangguan penyerapan nutrisi. Beberapa buah mengandung zat tertentu seperti asam oksalat yang bisa mengikat mineral penting dalam tubuh. Kalsium dan magnesium adalah 2 mineral yang sering terganggu penyerapannya. Padahal, kedua mineral ini sangat dibutuhkan untuk proses kontraksi otot. Kalau penyerapannya terganggu, otot tidak mendapat nutrisi yang cukup untuk bekerja dengan baik. Mekanisme ketiga adalah peradangan. Beberapa buah, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, bisa memicu respons peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis tingkat rendah mungkin tidak terasa langsung, tapi dalam jangka panjang, peradangan akan mempercepat kerusakan jaringan otot dan sendi. Inilah yang membuat lutut terasa nyeri, kaki terasa berat, dan gerakan menjadi terbatas. Sekarang Bapak Ibu sudah memahami dasarnya. Sudah tahu kenapa buah tertentu bisa berbahaya untuk kekuatan kaki. Dengan pemahaman ini, Bapak Ibu akan lebih mudah mengerti kenapa 7 buah yang akan saya sebutkan nanti perlu diwaspadai. Bukan karena buahnya jelek atau beracun, tapi karena ada kondisi khusus pada tubuh lansia yang membuat buah-buah tersebut perlu dibatasi konsumsinya. Mari kita masuk ke buah pertama yang harus diwaspadai, yaitu nanas. Saya tahu nanas itu buah yang sangat digemari, rasanya segar, sedikit asam, dan sangat cocok dimakan saat cuaca panas. Kandungan vitamin C dalam nanas juga memang tinggi. Banyak orang mengkonsumsi nanas dengan harapan bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi untuk Bapak Ibu lansia yang sedang berjuang menjaga kekuatan kaki, ada beberapa hal tentang nanas yang perlu diketahui. Nanas mengandung zat yang namanya asam oksalat dalam jumlah yang cukup signifikan. Asam oksalat ini punya sifat khusus, yaitu bisa mengikat kalsium yang ada di dalam tubuh. Ketika asam oksalat bertemu dengan kalsium, keduanya akan membentuk senyawa yang sulit diserap oleh usus. Artinya, kalsium yang seharusnya bisa dimanfaatkan tubuh untuk menjaga kekuatan otot dan tulang justru terbuang percuma. Padahal Bapak Ibu tahu sendiri, kalsium itu sangat penting untuk proses kontraksi otot. Tanpa kalsium yang cukup, otot tidak bisa berkontraksi dengan optimal. Selain masalah asam oksalat, nanas juga mengandung gula yang cukup tinggi. Satu potong nanas ukuran sedang bisa mengandung sekitar 16 gram gula. Untuk gambaran, itu hampir sama dengan 4 sendok teh gula asir. Kalau Bapak Ibu mengkonsumsi nanas dalam jumlah banyak, gula darah bisa naik dengan cepat. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lonjakan gula darah yang cepat akan diikuti dengan penurunan yang cepat juga. Kondisi ini membuat energi tidak stabil dan otot jadi mudah lelah. Bukan berarti Bapak Ibu harus berhenti makan nanas selamanya. Nanas tetap boleh dikonsumsi, tapi dengan batasan yang jelas. Rekomendasi saya maksimal 2-3 potong kecil per minggu, jangan setiap hari. Dan yang penting, jangan pernah makan nanas dalam keadaan perut kosong. Selain bisa mengganggu penyerapan nutrisi, makan nanas saat perut kosong juga bisa menyebabkan perut terasa tidak nyaman karena kandungan asamnya yang tinggi. Sekarang kita beralih ke buah kedua. Dan saya harus jujur, ini mungkin bagian yang paling berat untuk disampaikan, karena buah kedua ini adalah buah yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Buah itu adalah durian. Ya, si raja buah yang aromanya khas dan rasanya tidak ada tandingannya. Saya paham betul betapa nikmatnya makan durian. Tapi Bapak Ibu, sebagai orang yang peduli dengan kesehatan lansia, saya harus menyampaikan faktanya. Durian adalah salah satu buah dengan kandungan gula dan lemak tertinggi di antara semua buah. Satu biji durian ukuran sedang saja bisa mengandung lebih dari 350 kalori. Untuk perbandingan, itu setara dengan 1 porsi nasi putih lengkap dengan lauknya. Bayangkan kalau Bapak Ibu makan 5 atau 6 biji durian dalam sekali duduk, kalori yang masuk ke tubuh sudah setara dengan makan 3 kali sehari. Ini tentu saja akan berdampak pada berat badan, dan kelebihan berat badan memberikan beban tambahan yang sangat besar pada kaki yang sudah melemah. Tapi masalah durian tidak berhenti di kalori saja.
Kandungan gula dalam durian sangat tinggi dan bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang ekstrim. Bagi lansia, terutama yang sudah memiliki masalah dengan gula darah atau prediabetes, konsumsi durian berlebihan bisa sangat berbahaya. Gula darah yang melonjak tinggi akan membuat tubuh memproduksi insulin dalam jumlah besar. Kondisi ini lama-kelamaan bisa menyebabkan resistensi insulin yang berujung pada masalah metabolisme yang lebih serius. Durian juga dikenal sebagai buah yang bersifat panas. Dalam istilah medis, durian bisa memicu respons peradangan dalam tubuh. Bagi bapak ibu yang sudah memiliki masalah dengan sendi, misalnya lutut yang sering nyeri atau kaku, konsumsi durian bisa memperburuk kondisi tersebut. Peradangan yang meningkat akan membuat sendi terasa lebih sakit dan kaki semakin sulit digerakkan. Saran saya untuk durian sangat tegas. Kalau memang bapak ibu sangat ingin makan durian dan tidak bisa menahannya, batasi hanya 1 biji kecil saja dan jangan lebih dari sekali dalam 2 minggu. Setelah makan durian, pastikan minum banyak air putih untuk membantu tubuh memproses kandungannya. Lebih baik lagi kalau bapak ibu bisa menahan diri dan memilih buah lain yang lebih aman. Buah ketiga mungkin akan membuat bapak ibu sedikit terkejut, karena buah ini sering sekali dianggap sebagai buah mewah yang sangat menyehatkan. Buah itu adalah anggur, terutama anggur merah yang manis. Di iklan-iklan kesehatan, anggur sering ditampilkan sebagai buah super yang kaya antioksidan. Memang benar, anggur mengandung resveratrol yang baik untuk kesehatan jantung. Tapi ada sisi lain dari anggur yang jarang dibahas. Masalah utama dengan anggur adalah ukurannya yang kecil. Karena kecil, kita cenderung memakannya dalam jumlah banyak tanpa sadar. Coba bapak ibu ingat-ingat, kalau makan anggur berapa butir biasanya yang dikonsumsi dalam sekali makan? 10 butir, 20 butir, atau bahkan 30 butir? Nah, 30 butir anggur itu mengandung sekitar 20 gram gula. Itu lebih banyak dari 1 sendok makan gula pasir yang penuh. Tanpa sadar, bapak ibu sudah mengkonsumsi gula dalam jumlah yang cukup besar. Untuk lansia yang memiliki masalah dengan gula darah atau sedang berusaha menjaga berat badan, konsumsi anggur berlebihan bisa menjadi masalah serius. Gula yang tinggi akan mengganggu metabolisme energi dalam tubuh. Ketika metabolisme terganggu, otot tidak mendapat suplai energi yang optimal. Akibatnya, otot cepat lelah dan kekuatannya menurun. Lama-kelamaan, kekuatan otot akan menurun karena tidak pernah mendapat energi yang cukup dan stabil untuk mempertahankan masanya. Buah keempat yang harus bapak ibu waspadai adalah mangga, khususnya mangga yang sudah sangat matang dan manis. Saya yakin, mangga adalah salah satu buah favorit di rumah bapak ibu. Apalagi saat musim mangga tiba, harganya murah dan rasanya luar biasa manis. Mangga memang mengandung vitamin A dan vitamin C yang tinggi. Warnanya yang orange cerah menandakan kandungan beta-karoten yang baik untuk kesehatan mata. Tapi, di balik semua kebaikan itu, ada satu hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan dengan serius. Mangga yang sudah matang sempurna memiliki kandungan gula yang sangat tinggi. Satu buah mangga ukuran sedang bisa mengandung sekitar 45 gram gula. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, 45 gram gula itu setara dengan minum 1 kaleng penuh minuman bersoda, atau sama dengan makan 11 sendok teh gula pasir. Angka yang cukup mengejutkan, bukan? Dan ini baru dari 1 buah mangga saja. Bayangkan kalau Bapak Ibu makan 2 atau 3 buah mangga dalam sehari karena sedang musim dan harganya murah. Bagi lansia, konsumsi gula sebanyak ini dalam sekali makan akan menyebabkan gula darah melonjak dengan sangat cepat. Tubuh akan merespons dengan memproduksi insulin dalam jumlah besar untuk menurunkan gula darah. Masalahnya, produksi insulin yang berlebihan ini akan menyebabkan gula darah turun terlalu cepat juga. Kondisi naik turun yang drastis ini membuat tubuh seperti naik roller coaster. Energi terasa tidak stabil, kadang merasa sangat bertenaga tapi tidak lama kemudian tiba-tiba lemas. Ketidakstabilan energi ini berdampak langsung pada otot kaki. Otot membutuhkan suplai energi yang konsisten untuk bisa bekerja dengan baik. Kalau suplai energi naik turun tidak menentu, otot tidak bisa berkontraksi secara optimal. Lama-kelamaan, kekuatan otot akan menurun karena tidak pernah mendapat energi yang cukup dan stabil untuk mempertahankan masanya. Solusi untuk tetap menikmati mangga sebenarnya cukup sederhana. Pertama, pilih mangga yang tidak terlalu matang. Mangga yang masih sedikit mengkal memiliki kandungan gula yang lebih rendah dibandingkan mangga yang sudah sangat matang dan lembek. Kedua, kalau mangga yang tersedia sudah sangat matang, batasi porsinya. Cukup makan 1/4 buah saja per hari. Jangan sampai 1 wadah penuh nangka habis sendirian.
Dan yang penting, jangan makan nangka sebagai camilan kosong. Konsumsilah setelah makan makanan yang mengandung protein, seperti telur, ikan, atau tahu tempe. Protein akan membantu memperlambat penyerapan gula dari nangka, sehingga dampaknya pada gula darah tidak terlalu drastis. Sekarang kita masuk ke buah keenam. Seperti yang sudah saya janjikan di awal video, buah keenam dan ketujuh adalah buah yang paling sering dikonsumsi lansia Indonesia. Dan saya yakin, setelah mendengar penjelasan saya, Bapak Ibu akan cukup terkejut. Buah keenam itu adalah pisang. Ya, pisang, yang selama ini dianggap sebagai buah paling sehat dan paling aman untuk dikonsumsi siapa saja. Tapi tunggu dulu, ada satu penjelasan penting yang perlu Bapak Ibu pahami. Pisang memang terkenal dengan kandungan kaliumnya yang tinggi. Kalium sangat penting untuk mencegah kram otot dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Banyak ahli kesehatan merekomendasikan pisang untuk menjaga kesehatan jantung dan otot. Dan semua itu memang benar. Pisang adalah buah yang baik, tapi ada satu kondisi khusus yang membuat pisang bisa berubah dari teman menjadi lawan. Kondisi itu adalah tingkat kematangannya. Pisang yang sudah sangat matang, yang kulitnya sudah penuh dengan bintik-bintik coklat atau bahkan sudah menghitam, memiliki komposisi nutrisi yang berbeda dengan pisang yang masih segar. Ketika pisang matang, pati yang terkandung di dalamnya berubah menjadi gula sederhana. Semakin matang pisangnya, semakin banyak pati yang berubah menjadi gula. Pisang yang sudah berbintik coklat bisa memiliki indeks glikemik di atas 70, yang termasuk dalam kategori tinggi. Bagi lansia, mengkonsumsi pisang yang sangat matang akan menyebabkan lonjakan gula darah yang cukup signifikan. Efeknya sama seperti buah-buah sebelumnya, energi tidak stabil, otot cepat lelah, dan dalam jangka panjang kekuatan otot akan menurun. Padahal tujuan awal makan pisang adalah untuk mendapatkan kalium yang baik untuk otot. Tapi karena memilih pisang yang terlalu matang, manfaatnya justru tertutupi oleh efek negatif dari gula yang tinggi. Solusinya sangat mudah dan tidak memerlukan biaya tambahan. Pilih pisang yang masih agak kehijauan atau yang baru menguning sempurna tanpa ada bintik coklat sama sekali. Pisang dengan tingkat kematangan seperti ini masih mengandung lebih banyak pati dan lebih sedikit gula sederhana. Indeks glikemiknya lebih rendah sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Bapak Ibu tetap mendapatkan manfaat kalium dari pisang tanpa harus menanggung efek samping dari gula yang berlebihan. Sekarang kita sampai pada buah ketujuh. Buah terakhir dalam daftar yang harus diwaspadai. Dan seperti janji saya, buah ini adalah yang paling sering tidak disadari dampaknya oleh lansia Indonesia. Buah itu adalah semangka. Ya, semangka yang segar, yang airnya melimpah, yang rasanya manis menyegarkan di siang hari yang panas. Semangka yang harganya sangat terjangkau dan tersedia di mana-mana sepanjang tahun. Banyak orang menganggap semangka adalah buah yang aman karena kandungan airnya yang sangat tinggi. Logikanya, kalau sebagian besar isinya air, berarti kalorinya rendah dan tidak akan menyebabkan masalah. Dan memang benar, semangka termasuk buah dengan kalori yang relatif rendah. Tapi disinilah jebakan yang tidak banyak orang sadari. Semangka memiliki indeks glikemik tertinggi di antara semua buah yang umum dikonsumsi. Nilainya berkisar antara 72 sampai 80. Angka ini bahkan lebih tinggi dari indeks glikemik roti putih. Apa artinya indeks glikemik yang tinggi? Artinya, meskipun kalorinya rendah, semangka bisa menyebabkan gula darah melonjak dengan sangat cepat setelah dikonsumsi. Tubuh akan menyerap gula dari semangka dengan kecepatan tinggi karena tidak ada serat atau lemak yang menghambat penyerapannya. Dalam hitungan menit setelah makan semangka, gula darah sudah naik signifikan. Dan seperti yang sudah kita bahas berkali-kali, lonjakan gula darah yang cepat akan diikuti dengan penurunan yang cepat pula. Yang membuat semangka lebih berbahaya dibandingkan buah lain adalah sifatnya yang tidak mengenyangkan. Karena sebagian besar isinya air, perut tidak merasa kenyang meskipun sudah makan banyak semangka. Akibatnya, orang cenderung mengonsumsi semangka dalam porsi yang sangat besar. Satu potong besar semangka saja bisa mengandung 30 gram gula. Kalau Bapak Ibu makan 3 atau 4 potong besar, gula yang masuk ke tubuh sudah hampir 100 gram. Itu setara dengan 25 sendok teh gula pasir. Bagi lansia yang ingin menjaga kekuatan kaki, stabilitas gula darah adalah kunci utama. Otot membutuhkan suplai energi yang konsisten dan stabil untuk bisa bekerja dengan optimal.
Ketika gula darah terus-menerus naik turun drastis, otot tidak pernah mendapat energi yang cukup untuk mempertahankan kekuatannya. Lama-kelamaan massa otot akan menyusut dan kekuatan kaki akan menurun. Semua ini terjadi secara perlahan tanpa disadari. Rekomendasi saya untuk semangka adalah batasi konsumsinya dengan ketat. Kalau memang ingin makan semangka, cukup 1 potong kecil saja. Jangan sampai makan setengah buah semangka sendirian seperti yang sering dilakukan banyak orang. Dan yang penting, selalu kombinasikan semangka dengan makanan berprotein untuk memperlambat penyerapan gula. Dengan 3 prinsip ini, Bapak Ibu bisa tetap menikmati buah tanpa harus khawatir dengan dampak negatifnya pada kekuatan kaki. Kekuatan kaki adalah aset paling berharga di usia emas. Dengan kaki yang kuat, Bapak Ibu bisa tetap mandiri menjalani aktivitas sehari-hari, bisa berjalan-jalan menikmati udara segar di pagi hari, bisa bermain bersama cucu tanpa cepat lelah, bisa pergi kemana saja tanpa harus bergantung pada bantuan orang lain. Jangan biarkan pilihan makanan yang salah merampas kebebasan itu dari Bapak Ibu. Perubahan kecil dalam memilih buah setiap hari bisa memberikan dampak yang sangat besar dalam jangka panjang. Kalau video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, tolong bantu saya dengan menekan tombol like dan bagikan kepada keluarga, saudara, atau teman-teman yang lain yang juga perlu mengetahui informasi penting ini. Siapa tahu ada orang terdekat Bapak Ibu yang selama ini rutin mengonsumsi buah-buah tadi tanpa menyadari dampaknya. Dengan membagikan video ini, Bapak Ibu bisa membantu mereka menjaga kekuatan kaki di usia emas. Jangan lupa subscribe ke channel Vitalitas Usia 60+ dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan lansia lainnya. Saya teringat seorang pasien bernama Bapak Bambang dari Yogyakarta yang mengeluh kakinya sering lemas saat bangun dari kursi. Setelah saya amati pola makannya, ternyata beliau setiap pagi selalu makan pisang yang sudah sangat matang dan semangka dalam jumlah banyak. Setelah beliau merubah kebiasaan tersebut dan menggantinya dengan alpukat atau apel, dalam waktu 1 bulan kekuatannya mulai kembali. Di video berikutnya, saya akan membahas tentang protein terbaik untuk lansia. Berapa banyak protein yang harus dikonsumsi setiap hari untuk menjaga kekuatan otot? Kapan waktu terbaik untuk makan protein dan sumber protein mana yang paling mudah dicerna oleh tubuh lansia? Informasi itu akan melengkapi apa yang sudah Bapak Ibu pelajari hari ini. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kesehatan Bapak Ibu semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari, dan tetap kuat langkah kaki Bapak Ibu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.